Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pemirsa dimanapun antum berada, kembali lagi di acara Tanya Jawab bersama Ustadz Ariful Bahri LC MA. Beliau adalah seorang pengajar di Masjid Nabawi di kota Madinah, tepatnya di Arab Saudi. Taib, tanpa memanjangkan kata-kata mukadimah, kita langsung ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari hamba Allah. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Afwan bertanya, Ustadz, bagaimana cara untuk menghindari maksiat yang berkelanjutan, seperti maksiat, bertaubat lagi, maksiat lagi, bertaubat lagi? Apakah pahala dan kebaikan yang pernah kita kerjakan akan terbuang sia-sia? Jazakallahu khairan. Taib, kita langsung mendengarkan penjelasannya dari Ustadz Ariful Bahri LC MA. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan. Ingatlah, tentunya kita sebagai seorang manusia melakukan kesalahan dan dosa siang dan malam. Namun Allah juga mencari atau memberikan kepada kita solusi yang sangat banyak, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Salat berjamaah, bersedekah, tersenyum, melakukan kebaikan-kebaikan semuanya, apalagi berzikir kepada Allah akan bisa menghapuskan. Sehingga cara yang harus kita lakukan yang pertama adalah bertobat, terus bertobat kepada Allah, terus bertobat kepada Allah, terus beristighfar kepada Allah. Kemudian terus lakukan kebaikan, walaupun mungkin kita masih melakukan kemaksiatan, namun terus melakukan kebaikan-kebaikan, dan semoga dengan kebaikan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan pun akan terhapuskan atau terkurangkan, dan sedikit demi sedikit bisa berkurang, dan semoga Allah bisa menghilangkan kemaksiatan tersebut, dan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk menuju surganya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Alhamdulillah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari hamba Allah. Ustadz, izin bertanya, ketika perempuan belum menikah, itu kan dosanya ditanggung oleh ayah. Terus, dan jika perempuan sudah menikah, dosanya juga ditanggung sama suami. Berarti seperempuan gak ada dosa ya Ustadz? Berarti seperempuan gak ada dosa atau bagaimana Ustadz? Ini pertanyaan yang menarik. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ariful Bahri LC MA. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Tidak demikian adanya. Allah menyebutkan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ketika seseorang perempuan belum menikah, kemudian dia balik, maka yang menanggung dosanya kalau dia melakukan dosa adalah dirinya. Sedangkan ayahnya, kalau seandainya tidak mengingatkan dirinya, seperti dia tahu dia ada punya anak, kemudian anak tersebut melakukan dosa dan maksiat, dan dia tidak memberitahukan atau tidak memberikan pelajaran, baru dia berdosa. Namun anak tersebut juga tetap berdosa. Begitu juga dengan seorang suami. Kalau seandainya ada seorang suami yang memiliki istri, kemudian dia memberikan nasihat, pelajaran agama, mengajarkan, kemudian istri tetap tidak melakukannya dan tetap melakukan maksiat, maka yang menanggung dosanya adalah istri tersebut. Jadi seseorang akan menanggung dosa masing-masing, bukan ditanggung oleh orang lain. Yang menjadi masalah itu adalah tanggung jawab secara umum, apakah diajarkan anak-anaknya atau sang suami apakah mengajarkan istrinya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Afwan Ustadz, ingin bertanya. Saya baru selesai dioperasi. Susah untuk berdiri sholat. Susah untuk sholat berdiri. Sahkah bila tayamum di rumah sakit dan dalam tubuh saya terus-menerus mengeluarkan darah dan nanah? Apakah sholat saya sah jikalau tubuh saya terus mengeluarkan darah dan nanah? Saya sangat takut untuk meninggalkan sholat, tapi keadaan tidak memungkinkan. Syukron. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ariful Bahri LC MA. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, memberikan kesembuhan, kesehatan dan kesabaran kepada kita, dan Allah memulihkan kita, dan Allah angkat derajat kita, hapus dosa-dosa kita semuanya.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau seandainya kita sanggupnya demikian, maka itu yang kita lakukan dan Allah akan menerima amal ibadah kita. Walaupun kita senantiasa meminta tolong kepada perawat atau keluarga kita atau perawat di sana, terutama untuk berwudu. Kalau seandainya tidak bisa, maka dengan tayamum, dengan menyediakan debu dari perawat tersebut. Intinya kita bertakwa sesuai dengan kemampuan kita, dan kalau seandainya itu yang kita mampu, maka Allah akan menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah menjaga kita dan solat kita tetap sah walaupun keluar darah, keluar nanah seperti yang tadi disebutkan. Solat kita tetap sah karena itu semua di luar kemampuan kita. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Ini sudah masuk dari hamba Allah. Ustadz, Ana mau bertanya. Ana dulu pernah dengar kalau kita berwudu di rumah lalu berjalan menuju ke masjid, kita mendapatkan pahala. Bagaimana kalau kita ke masjid naik motor? Apakah sama seperti jalan kaki Ustadz? Tetap dapat pahala dari jalannya ke masjid? Dan bagaimana hukumnya solat memakai celana? Kita langsung dengarkan penjelasannya dari Ustadz Ariful Bahri, LCMA. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Tentunya ketika kita pergi ke masjid dengan berjalan kaki atau memakai kendaraan, itu tidaklah sama pahalanya. Karena semakin berat kita beribadah, maka akan semakin besar pahalanya. Walaupun kita tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, namun pahalanya tidak akan sama ketika berjalan kaki dengan menggunakan kendaraan. Kemudian poin yang selanjutnya, ketika memakai celana, yang menjadi permasalahan di dalam sholat tersebut, makanya para ulama fikih ketika menyebutkan di antara salah satu syaratnya sah sholat itu dengan menutup aurat. Celana tersebut apakah menutup aurat? Makanya celana tersebut jangan ketat, jangan sempit, atau jangan yang transparan. Itu adalah sesuatu yang akan membatalkan ibadah sholat. Namun apabila menggunakan celana yang lapang, yang menutup aurat, maka itu sholatnya tetap sah. Karena itu dikembalikan kepada pakaian, intinya menutup auratnya. Yang menjadi permasalahan itu adalah menutup auratnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Taib, itulah jawaban dan penjelasan dari Ustadz Ariful Bahri LCMA. Pertanyaan yang keempat tadi merupakan pertanyaan penutup. Jikalau antum dan antunna mempunyai pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar atau kirimkan langsung ke WA kami. Ini nomornya. Insyaallah kami akan tanyakan kepada Ustadz Ariful Bahri LCMA. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.